Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat berjumpa lagi dengan saya Ustaz Adi Mulyadi dalam belajar bersama ya. Panduan baca kitab Gundul Metode Hanif. Dalam kesempatan ini kita sudah memasuki bagian ke-15. Kita akan membahas isim-isim mansub maf'ul mutlak. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas bab maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak adalah isi masdar. Dia harus berupa isi masdar yang berfungsi sebagai penguat suatu perbuatan atau menjelaskan bilangannya atau menjelaskan macam perbuatan tersebut. Maf'ul mutlak dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, lita'kidil fi'li, yaitu sebagai penguat perbuatan, penguat fi'il. Kita lihat contohnya. Dorobtu dorban. Dorobtu dorban. Dorobtu ini adalah kalimat apa, Pak Rianto? Dorobtu susunan apa? Susunan fi'liyah. Iya, fi'il, fa'il ya. Fi'il, fa'il. Kemudian dorbannya ini adalah maf'ul ya. Maf'ul itu apa sih? Objek. Objek, betul. Maf'ul adalah objek. Nah, objek ini berupa isi masdar. Nah, maf'ulnya, objeknya ya, atau maf'ulnya itu namanya maf'ul mutlak. Kenapa? Karena maf'ulnya berupa penguat daripada fi'il. Kita lihat maknanya. Dorobtu, saya memukul. Dorban, betul-betul memukul. Nah, jadi dorbannya ini adalah merupakan maf'ul mutlak yang menguatkan arti dari fiilnya. Jadi fiilnya itu menjelaskan tentang perbuatannya. Dorobtu itu ada artinya memukul ya. Saya memukul. Jadi selaras dengan makna fiilnya, maf'ulnya ini lebih menguatkan lagi. Betul-betul memukul ya, dorban. Betul-betul memukul. Jadi contoh berikutnya, nazartu, susunannya sama fiil dan fa'il. Nadron. Nah, nadron ini adalah maf'ul mutlak lita'kidil fi'li, sebagai penguat fi'il. Nadartu, saya melihatnya. Nadron, betul-betul melihat. Jadi melihat dengan mata kepala sendiri. Tidak kata orang. Betul-betul melihat. Akal tu, saya makan. Aklan, betul-betul makan. Jadi tidak sekedar wacana, tapi makan beneran gitu ya. Nah, itu adalah maf'ul yang sebagai penguat daripada fi'il. Kemudian yang kedua, tadi yang pertama, litakidil fi'li,
Yang kedua, li'adadihi. Li'adadihi juga adalah objek, ya. Bahasa Arabnya itu maf'ul. Nah, objeknya ini berupa penjelas bilangan. Syaratnya apa? Dia kalimat isim masdar. Kita lihat contohnya. Dorobtu. Saya memukul. Dorbatan, satu kali pukulan. Jadi bilangannya yang disebutkan sebagai objeknya. Dorobtu, saya telah memukul. Dorbatan, satu kali pukulan. Nadortu, saya melihat. Nadron, satu kali melihat. Akaltu, saya makan. Aklatan, satu kali makan. Jadi kalau dia objeknya berupa hitungan, bilangan, maka itu maf'ulnya namanya maf'ul mutlak li'adadihi. Kemudian yang ketiga, maf'ul mutlak linau'ihi. Linau'ihi ini adalah ciri-cirinya, susunan kalimatnya bentuknya na'at man'ut atau sifat mausuf, ya. Itu ciri-ciri linau'ihi. Linau'ihi itu apa sih? Jadi maf'ul mutlak linau'ihi itu sebagai penjelas macamnya fi'il. Kita lihat contohnya. Dorobtu, saya memukul. Dorban syadidan, dengan pukulan yang keras, ya. Jadi macam atau sifat daripada pukulannya itu keras. Jadi yang mengandung sifat, ya, apabila ada maf'ul yang mengandung sifat, berarti dia maf'ul mutlak linau'ihi. Contoh yang kedua kita lihat, nadortu, saya melihat. Nadron tawilan. Nah, nadron tawilan ini adalah bentuk na'at man'ut, ya. Na'at man'ut atau sifat mausuf. Saya melihat dengan melihat yang sangat lama. Nadron tawilan, yang sangat lama. Jadi kalau ada objek atau maf'ul bih yang berupa sifat na'at man'ut atau sifat mausuf, berarti dia maf'ul mutlak linau'ihi. Satu kali lagi contoh. Akaltu, saya makan. Aklan kasiron, dengan makan yang banyak. Nah, ini kan sifatnya, ya, sifat yang dimakan itu, sifat makannya itu dia banyak. Atau na'at man'ut, ya. Susunannya na'at man'ut atau sifat mausuf. Baik, sekali lagi saya ulang bahwa yang namanya maf'ul mutlak dibagi tiga. Maf'ul mutlak dibagi tiga. Kalau maf'ulnya atau objeknya itu berupa penguat fi'il, itu namanya maf'ul mutlak li ta'kidil fi'li. Kalau objeknya atau maf'ulnya itu berupa penjelasan bilangan-bilangan, sekali, dua kali, tiga kali gitu, ya. Nah, itu namanya maf'ul mutlaknya maf'ul mutlak li adadihi. Adad itu hitungan gitu, ya. Kemudian yang ketiga, kalau maf'ul bentuknya itu penjelas macamnya fi'il atau berupa sifatnya perbuatan, sifatnya fi'il, susunannya susunan na'at man'ut atau sifat mausuf, itu berarti maf'ul mutlak linau'ihi. Ya, demikian. Ada yang ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita lanjutkan.
Nah, ketentuan maf'ul mutlak, satu, maf'ul mutlak selalu harus menggunakan isi masdar ya. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak. Yang kedua, maf'ul mutlak harus selalu mansub. Karena dia tergolong isim-isim mansub ya. Maf'ul, semua maf'ul itu tergolong isim-isim mansub atau posisi mansub. Sedangkan masdar tergantung pada kedudukannya atau posisinya di dalam jumlah. Tuh. Yang ketiga, syarat yang ketiga, maf'ul mutlak berfungsi sebagai litakidil fi'li atau penguat arti. Arti daripada perbuatan. Ditambahkan sifat atau dia idofah, diidofahkan, maka akan berubah menjadi linau'ihi. Jadi linau'ihi itu dibuat dari litakidil fi'li yang kemudian dibuat susunan na'at man'ut. Nah, maka dia menjadi linau'ihi. Yaitu menjelaskan macamnya. Kemudian yang keempat, untuk membuat maf'ul mutlak li'adadihi, yang hitungan-hitungan itu ya, maka samakan saja dengan wazan fa'latan. Jadi gampang, sudah ada polanya. Polanya adalah fa'latan. Tinggal mengikuti wazannya saja. Ya, kita sekarang membahas masdar. Masdar adalah kalimat isim yang digunakan untuk maf'ul mutlak. Jadi maf'ul mutlak itu harus menggunakan isi masdar. Tetapi masdar tidak selamanya menjadi maf'ul mutlak, gitu ya. Nah, masdar itu dibagi menjadi dua, Bapak Ibu sekalian. Pertama, masdar lafdhiyun. Apa itu masdar lafdhiyun? Yaitu masdar yang lafadznya sama antara masdarnya dengan fiilnya. Jadi susunan kalimatnya itu dari fiil sampai ke masdar itu satu keturunan kalimat. Contoh. Kita lihat contohnya, jalastu, ya. Saya duduk. Jalastu, saya telah duduk. Ini kan masa lampau ya, fi'il madhi ya. Taknya adalah tak fa'il. Julusan, julusan ini adalah isi masdar yang berupa jamak taksir. Jalastu julusan. Nah, ini sama-sama kalimatnya dari jalasa ya. Jalasa yajlisu julusan gitu ya, satu keturunan tasrifnya. Jalasa yajlisu julusan. Nah, jalastu itu taknya itu tak fa'il. Kumtu kiaman. Koma yakumu. Ya. Bersambung dengan tak jadi kumtu. Kiaman. Nah, kiaman ini satu keturunan kalimatnya. Dari fi'il madhi sampai masdarnya sama. Kumtu kiaman. Nah, sedangkan masdar maknawi yaitu masdar yang lafadz masdarnya dan lafadz fiilnya tidak sama. Beda keturunan kalimat ya. Contoh. Jalastu ini kan jalasa asalnya. Qu'udan. Kalau qu'udan itu qa'ada fi'il madhinya ya. Meskipun mereka berbeda keturunan kalimat, berbeda wazannya, fi'il madhinya berbeda ya. Fi'il madhinya berbeda. Kalau jalastu itu jalasa, kalau qu'udan itu qa'ada. Tetapi dia memiliki arti yang sama. Jadi maknanya sama, tapi kalimatnya beda, keturunan dari fi'il madhinya tuh beda. Kalau jalasa itu jalasa yajlisu harusnya julusan kan? Jalasa yajlisu julusan. Qa'ada
yaq'udu qu'udan. Nah, jadi beda fi'il madhi. Tetapi memiliki arti yang sama, yaitu duduk ya. Jalastu, saya telah duduk. Kumtu, saya telah duduk ya. Jalastu, saya telah duduk. Qu'udan, jadi masdarnya atau maf'ul mutlaknya itu menggunakan apa? Kalimat dari fi'il madhi yang lain, dari apa? Dari sumber kata yang lain, tetapi memiliki arti yang sama. Itu maknawi namanya. Maknanya sama, tapi asal usul dari kalimatnya itu berbeda. Kumtu wukufan. Kumtu ini asalnya koma ya. Koma yakumu. Kalau wukufan ini asalnya wakofa yakufu. Jadi berbeda fi'il madinya. Tetapi dia memiliki arti yang sama. Itu berdiri. Koma berdiri. Wakofa juga berdiri. Jadi memang bahasa Arab begitu ya. Ada yang apa? Satu kata memiliki arti yang banyak. Ada yang satu arti memiliki kata yang banyak. Nah, itu bahasa Arab. Nah, ini kumtu, saya telah berdiri, wukufan, benar-benar berdiri, betul-betul berdiri. Nah, jadi ini adalah berasal dari keturunan kalimat yang berbeda tetapi memiliki arti yang sama. Ini yang disebut masdar maknawi. Ya, ada yang bertanya? Tidak ada yang bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, untuk kali ini, untuk materi panduan baca kitab gundul yang ke-15 ini, kita cukup sekian dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.